Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi persediaan barang dagang. Kelompok 5 terdiri dari Yunisa Anjali Rahma, Gina Faradila, Putri Ayu, dan Iftitah Fadila. Definisi persediaan menurut Keisho dan Weigan, persediaan pos harta yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa atau barang yang dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Menurut PSAK 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur. Berada dalam proses produksi, barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan, bahan pembantu untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, selanjutnya, jenis-jenis persediaan barang dagang. Terdapat dalam dua jenis perusahaan, yaitu persediaan barang perusahaan dagang dan persediaan barang perusahaan manufaktur. Persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagang diartikan sebagai seluruh barang yang dibeli dari pemasok, disimpan dalam gudang, kemudian dijual kembali kepada konsumen. Selanjutnya, persediaan barang dagang dalam perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan manufaktur, persediaan barang diartikan sebagai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi, di dalam perusahaan manufaktur, persediaan barang dagang mengalami proses produksi atau pengolahan barang sampai barang tersebut menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Selanjutnya, mengenai sistem pencatatan persediaan barang dagang, terdapat dua sistem, yaitu periodik atau fisik atau berkala dan sistem perpetual atau terus-menerus. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode atau stock of name. Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP, yang mana akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. HPP dihitung dengan rumus HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Dalam sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus. Ciri-ciri sistem perpetual yaitu pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebitkan rekening persediaan. Harga pokok penjualan dihitung untuk setiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebitkan rekening HPP pada persediaan barang dagangan. Serta persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang berisi catatan untuk setiap jenis persediaan. Buku pembantu persediaan ini menunjukkan kuantitas dan harga pokok untuk setiap jenis barang yang ada dalam persediaan. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Terdapat 3 metode, yaitu metode harga perolehan, lower cost or market, dan net realizable value. Metode harga perolehan mengakui nilai persediaan sama dengan harga perolehan persediaan tersebut. Kemudian, metode lower cost or market digunakan bila terjadi adanya penurunan manfaat atau kegunaan persediaan pada barang tersebut, dan metode tersebut dipakai apabila barang cacat, rusak, dan lain-lain. Pada metode ini, besarnya persediaan tidak selalu sama dengan harga perolehannya. Apabila harga pasar lebih rendah, maka persediaan harus dicatat sebesar nilai penggantinya atau sebesar harga pasar. Oleh karena itu,
Metode ini bisa disebut cost or market whichever is lower, atau metode nilai terendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Lalu metode NRV. Pada metode ini, nilai persediaan dicatat pada nilai yang lebih rendah antara cost dengan net realizable value, atau disebut juga nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasi jika persediaan tersebut dijual. Metode penilaian pemakaian persediaan. Dalam akuntansi, terdapat 3 metode penentuan pemakaian persediaan, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. Metode FIFO, atau disebut juga first in first out, adalah sistem penilaian persediaan yang menganggap bahwa persediaan pada pembelian pertama dijual terlebih dahulu. Oleh karena itu, saldo ataupun persediaan akhir dinilai berdasarkan pada pembelian atau persediaan yang terakhir. Metode LIFO, last in, first out, adalah sistem penilaian persediaan yang menganggap bahwa setiap penjualan ini dinilai berdasarkan harga pembelian yang terakhir. Oleh karena itu, saldo atau persediaan akhir dinilai berdasarkan pembelian atau persediaan awal. Kemudian, metode average, atau juga disebut rata-rata, adalah metode yang menilai persediaan berdasarkan harga rata-rata dari jumlah barang yang diperoleh atau dibeli. Perlakuan perpajakan persediaan barang dagang. Penilaian persediaan menurut pajak hanya boleh menggunakan harga perolehan. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan menggunakan metode FIFO. Contoh kasus, suatu perusahaan menggunakan metode LCNRV dalam menilai persediaan. Diketahui sebagai berikut. Persediaan awal menurut harga perolehan atau cost-nya adalah 200 juta, sedangkan menurut net realizable value adalah 230 juta. Kemudian persediaan akhir menurut harga perolehan atau cost adalah 150 juta, sedangkan menurut net realizable value adalah 100 juta. Tentu saja, pada saat menghitung harga pokok penjualan atau HPP, perusahaan akan mencatat persediaan awal sebesar 200 juta dan persediaan akhir sebesar 100 juta. Hal ini dikarenakan pada metode LCNRV menggunakan nilai terendah antara harga perolehan dengan net realizable value. Namun, karena dalam fiskal hanya mengakui persediaan berdasarkan harga perolehannya, maka untuk persediaan akhir akan dilakukan koreksi positif senilai 50 juta, sehingga dalam fiskal persediaan akhir akan bernilai 150 juta. Sekian pemaparan materi mengenai persediaan barang dagang dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata ataupun kesalahan kata. Terima kasih.